Halo, ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Kalau penonton melihat video saya yang mulai membahas dari kisah Herodes selalu Zakheus, ya memang ini direkam di dalam satu waktu, jadi setting, situasi, suasana masih sama. Nah, saya mau melanjutkan pembahasan saya. Terakhir kita membahas bahwa Zakheus gitu ya diselamatkan karena memang menerima Yesus. Dan bukti keselamatan itu adalah satu perubahan hidup. Nah, ini yang mau saya bahas kembali kelanjutannya gitu ya. Kita diselamatkan bukan hanya dari dosa, tetapi kita diselamatkan untuk gitu ya. Kita diselamatkan untuk. Nah, di dalam pembahasan ini sekaligus saya mau juga membukakan bahwa keselamatan kita itu merupakan satu realita, bukan satu pengetahuan, bukan satu persetujuan agamawi, bukan bukan satu status agama gitu, bukan. Tapi satu realita kita secara pribadi mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Nah, saya mau membahas dari Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai yang ke-10. Nah, jelas dikatakan bahwa ada manusia lama, baik kamu orang-orang Efesus maupun kami Paulus orang Yahudi sebagai penulis surat Efesus. Itu sama-sama sebetulnya di dalam keberdosaan. Di luar Kristus hidup di dalam keberdosaan, mati secara rohani, mentaati iblis, penguasa kerajaan angkasa gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam Kristus pas ayat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dikatakan sebaliknya. Kalau tadi manusia lama kita mati, di dalam Kristus ada hidup. Manusia lama kita mentaati iblis, di dalam manusia baru ada keselamatan. Manusia lama kita harusnya dihukum, di dalam Yesus ada hidup baru. Ada berkat-berkat surgawi yang disediakan. Dan bagaimana berpindah dari manusia lama kepada manusia baru adalah ayat 8, 9, 10. Nah, ayat 8, 9 berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jelas bahwa pindah dari manusia lama yang mati, dihukum dan menjadi musuh Allah kepada hidup, kepada keselamatan, kepada jaminan untuk memiliki hidup kekal di kerajaan surga. Itu oleh anugerah. Itu hanya karena anugerah. Bukan karena perbuatan manusia, bukan karena ada sesuatu di dalam diri kita yang bisa kita andalkan di hadapan Tuhan. Nah, karena ini anugerah pemberian Allah semata-mata, kelihatannya kok murah banget ya, murah banget. Sehingga ada banyak orang yang berpikir gitu ya, mungkin juga kita para penonton gitu, mulai berpikir, masa sih kita diselamatkan hanya begitu, sedemikian murah, hanya karena anugerah, hanya karena kita menerima Yesus? Ya, memang hanya dengan menerima Yesus. Tetapi apa artinya menerima Yesus? Di video tentang Zakheus, saya sudah membahas bahwa menerima itu artinya satu kesadaran bahwa memang kita tidak akan pernah mungkin mengalami kehidupan di luar daripada Kristus gitu. Kita sadar bahwa seluruh hidup kita ini adalah sebuah kesia-siaan. Di dalam kesia-siaan, keputusasaan, di dalam keberdosaan itulah. Mau sebaik apapun kita, apapun status kita gitu ya, secara intelektualitas, secara sosial, apapun jabatan kita, apapun status kita di gereja, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan beragama kita, itu semua hanyalah kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Hanya dengan menyadari, datang kepada Kristus dan membuka hati kita, menerima Dia, itulah yang akan memberikan kelahiran kembali, menyelamatkan hidup kita dari dosa, dan kita mengalami hidup baru. Nah,
memang seperti itu gitu ya. Kelihatan sederhana, kelihatan murah, tetapi itulah realita. Nah, sekarang kita lanjut. Justru karena itu kelihatan realita, jangan sampai kita hanya hanya sampai kepada intelektualitas, hanya asumsi bahwa kita memang sudah diselamatkan. Nah, menerima Kristus dan hidup baru adalah sebuah realita. Sebuah realita. Kita tidak bisa kalau kita katakan tadi itu sederhana sekali. Itu hanya kalau kita menerima keselamatan sebagai sebuah pengetahuan. Tetapi kalau itu menjadi pengalaman di dalam hidup kita, itu tidak sederhana. Itu merupakan satu peristiwa yang tidak bisa digambarkan dengan sederhana, sehingga satu-satunya yang bisa menggambarkannya adalah kita seperti lahir kembali, dibentuk ulang. Bahkan kalau di dalam teologinya Yohanes, dia bahkan sampai menulis ulang. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Seakan-akan bahwa seluruh penciptaan dan sejarah yang dimulai dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seluruh sejarah ini sedang dimulai ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Dan kehadirannya di dalam diri kita mengubah hidup kita. Sehingga sebetulnya perubahan hidup kita itu hanyalah mungkin terjadi setelah kita ada di dalam Kristus. Di luar Kristus kita bisa berbuat baik. Di luar Kristus kita bisa punya moral. Di luar Kristus kita punya etika. Di luar Kristus kita bisa melakukan sesuatu yang didasarkan kepada humanis gitu ya. Humanisme lah ya. Bagaimana kita memperlakukan manusia sebagai manusia. Tetapi itu tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Hanya di dalam Kristus. Sehingga ketika Allah akan menghakimi di dalam Yesus, maka Yesus melihat kita sebagai bagian dari tubuhnya. Dia tidak lagi melihat diri kita yang kotor, tetapi dia melihat kita yang sudah ditebus di dalam darahnya. Ini satu realita yang akan memungkinkan perubahan hidup di dalam diri kita. Dan sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa kita diselamatkan bukan hanya dari dosa tadi, tetapi kita diselamatkan untuk ada satu kemungkinan, bukan satu lah ya, tetapi menjadi ada kemungkinan bagi kita untuk mengalami perubahan. Di luar Kristus kita hidup dalam dosa. Tidak ada kemungkinan bagi kita untuk mengalami keselamatan. Tetapi di dalam Kristus kita diselamatkan dan kita mengalami kita diberi kuasa sebagai anak Allah untuk kembali kepada rancangan Allah, gitu ya. Untuk kembali kepada rancangan Allah, mengalami perubahan, melakukan perbuatan baik sebagaimana Ia rancangkan sebelumnya. Jadi di dalam Tuhan kita dapat berbuah, kita dapat mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, karena itu keselamatan tanpa satu pengalaman perubahan, itulah yang membuat keselamatan itu hanyalah sebuah pemahaman yang asumtif bahwa kita sudah selamat. Tetapi ketika keselamatan itu membawa kita kepada perubahan, satu pengalaman, maka kita akan makin melihat realita keselamatan itu di dalam diri kita. Karena itu kita diselamatkan untuk mengalami perubahan-perubahan. Bukan perubahan-perubahan itu yang menyelamatkan kita, tetapi keselamatan kita oleh anugerah itu memampukan kita untuk mengalami perubahan-perubahan.
Inilah yang akan memimpin kita kepada kehidupan yang baru, kepada kehidupan yang taat, kepada kehidupan di dalam roh. Sehingga kita bukan lagi hidup di dalam tubuh darah daging yang berdosa, tetapi kita hidup oleh roh dan di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati.